Gua akan bongkar pesugihan yang ada di sini nih. Nah, ini nih. Kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Banyak. Ya. Oh, ada terkenal. Oh, itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini? Kalau politikus besar sini siapa aja, Pak? Ya belum jadi presiden ya Pak Jokowi yang sini. Oh Pak Jokowi belum, Pak. Pesulap Merah bongkar praktik pesugihan Gunung Kawi. Sejumlah nama-nama publik figur artis dan orang politik ternyata banyak yang datang untuk ritual di Gunung Kawi tersebut. Yang dibawa perlu dibawa itu. Merah bongkar praktik pesugihan Gunung Kawi. Sejumlah nama-nama publik figur artis dan orang politik ternyata banyak yang datang untuk ritual di Gunung Kawi tersebut. Kalau ritualnya biasanya ngapain aja dia? Yang dibawa perlu dibawa itu bunga dan dupa, Pak. Bunga dan dupa. Ya. Sosok Marcel Radival alias Pesulap Merah kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan penelusuran di kawasan Gunung Kawi terkait dugaan praktik ritual pesugihan. Dalam penelusurannya, ia berbincang dengan seorang kuncen setempat bernama Sunarto. Dari perbincangan tersebut, muncul sejumlah nama figur publik yang disebut pernah datang ke lokasi tersebut. Sederet nama-nama artis disebutkan satu persatu, bahkan ada yang dari politikus, seperti Pak Jokowi. Sebelum menjadi presiden, beliau masih jadi pengusaha mebel sewaktu mau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo pernah ke Gunung Kawi tersebut, menurut kuncen. Termasuk sosok artis Sarwenda. Nama mantan personel Ceribel itu pun langsung ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di-framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum. Menanggapi kabar yang beredar, pihak kuasa hukum Sarwenda dengan tegas membantah tudingan keterlibatan dalam ritual mistis. Mereka menegaskan bahwa kedatangan Sarwenda ke Gunung Kawi semata-mata untuk keperluan syuting podcast bersama Jordi Onsu, bukan untuk tujuan lain seperti yang dituduhkan. Pihak Sarwenda juga mengaku merasa dirugikan atas isu yang terus berkembang dan mengaitkan namanya dengan praktik pesugihan. Berikut awal viralnya video menyeret artis dan tokoh pemerintah. Ini cerita lengkap, rinci, dan mendalam dengan dugaan praktek ritual pesugihan di Gunung Kawi yang mengisahkan pertemuan besar, diskusi panas, perdebatan akbar, serta pembedahan mendalam antara Pesulap Merah, Marcel Radival, dan Gus Samsudin di kawasan Keramat Gunung Kawi. Cerita ini disusun berdasarkan fakta sejarah, latar belakang budaya, pemahaman agama, serta dinamika kedua tokoh yang memiliki pengaruh besar dan pandangan sangat berbeda, namun sama-sama dihormati oleh ribuan hingga jutaan pengikutnya. Salam cerita, naskah cerita, Pesulap Merah versus Gus Samsudin di Gunung Kawi, tradisi, budaya, toleransi, dan hakikat berziarah, kawasan wisata religi Gunung Kawi, perbatasan Malang Pasuruan, Jawa Timur. Salam cerita, Pesulap Merah, Marcel Radival sosok pembongkar, tegas, lugas, berpegang teguh pada akidah tauhid murni, berani menentang apa yang dianggapnya syirik atau hurafat. Gus Samsudin, ulama karismatik, juru kunci, dan penjaga tradisi Gunung Kawi. Tokoh yang sangat dihormati, memegang warisan leluhur, memahami makna mendalam budaya Jawa dan Islam, serta menjadi rujukan jutaan peziarah. Tokoh pendukung, juru kunci lain, warga sekitar, peziarah, tim Pesulap Merah, serta para pengikut kedua belah pihak. Di lereng pegunungan Arjuno Welirang, di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, terbentang sebuah tempat yang menyimpan sejuta misteri, sejarah panjang, dan berjuta harapan manusia. Gunung Kawi, nama yang begitu sakral, begitu masyhur, dan begitu banyak maknanya bagi siapa saja yang mendengarnya. Bagi sebagian orang, ini adalah tempat mendekatkan diri kepada Tuhan lewat penghormatan leluhur. Bagi sebagian lain, tempat ini penuh kabut, kekeliruan pemahaman, dan praktik yang dianggap menyimpang. Disinilah, pada satu waktu yang ditakdirkan, dua kekuatan besar dengan pandangan berbeda akan bertemu. Pertemuan yang tidak hanya menggetarkan satu desa atau satu kota, tetapi seluruh Nusantara. Hari itu, udara di kawasan Gunung Kawi terasa lebih dingin dari biasanya. Namun suasana terasa panas dan penuh ketegangan. Kabar telah tersebar berhari-hari sebelumnya. Pesulap Merah akan datang, dan ia akan berhadapan langsung dengan Gus Samsudin.
Ribuan orang sudah berkumpul, mulai dari warga lokal, peziarah yang kebetulan datang, hingga pengikut setia kedua tokoh tersebut yang datang dari berbagai provinsi. Jalanan utama menuju makam Mbah Kawi dan Mbah Hasan dipenuhi manusia. Kehadiran aparat keamanan pun tampak jelas, berjaga siaga, mengingat besarnya pengaruh kedua tokoh ini dan potensi keributan akibat perbedaan pendapat yang tajam. Di sisi lain gerbang utama, terlihat mobil berwarna hitam berhenti. Keluarlah Marcel Radival, sosok yang selalu tampil tegas, mengenakan ciri khasnya, ditemani tim kecilnya yang membawa peralatan perekaman. Wajahnya tenang namun penuh keseriusan. Ia menatap luas kawasan Gunung Kawi, melihat bangunan-bangunan megah, antrean panjang peziarah yang membawa bunga 7 rupa, aroma dupa yang menguar ke udara, dan keramaian yang tak berujung. Bagi Marcel, pemandangan ini bukan sekadar wisata, melainkan ladang ujian besar bagi pemahaman agama masyarakat. Di sini, jutaan orang datang setiap tahun. Mereka datang dengan harapan, dengan doa, dengan nazar. Pertanyaan besarnya, kepada siapa mereka berdoa? Dan untuk apa mereka datang? Itulah yang akan kita bedah hari ini, ucap Marcel kepada timnya dengan suara lantang, terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Berjalan perlahan memasuki kawasan, Marcel diamati oleh banyak pasang mata. Ada yang memandang dengan rasa hormat dan penasaran, ada pula yang memandang curiga dan tidak suka. Bagi warga sekitar dan pengikut Gunung Kawi, Marcel adalah sosok yang dianggap mengganggu, menghina, dan merusak tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Namun bagi pendukung Marcel, ia adalah penyelamat akidah, orang yang berani bicara lantang meluruskan yang bengkok. Di saat yang sama, dari arah makam utama, muncullah sosok yang ditunggu-tunggu, Gus Samsudin. Berjalan dengan tenang, wibawa yang sangat kuat, senyum tipis terukir di wajahnya, mengenakan pakaian sederhana namun penuh harisma. Gus Samsudin dikenal bukan hanya sebagai juru kunci, tapi sebagai penerus amanah leluhur, orang yang memahami seluk-beluk sejarah tempat ini, dan ulama yang mengajarkan Islam dengan balutan budaya Jawa yang kental. Ia disambut dengan salam hormat oleh para pengikut dan warga. Tanpa basa-basi, di tengah lapangan terbuka di kawasan makam, di hadapan ribuan pasang mata dan lensa kamera yang merekam langsung ke seluruh Indonesia, keduanya berhadapan. Dua dunia yang berbeda bertemu. Gus Samsudin membuka percakapan lebih dulu dengan nada lembut namun tegas. Selamat datang di tanah leluhur ini, Mas Marcel. Kami tahu tujuan kedatanganmu. Kamu datang membawa pemahamanmu. Dan kami ada di sini membawa amanah dan warisan yang kami jaga turun-temurun. Silakan, sampaikan apa yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan. Kami siap menjawab dengan sebaik-baiknya, demi kebenaran dan saling pengertian. Marcel menatap lurus, menjawab dengan nada sopan namun berkarakter tajam yang menjadi ciri khasnya. Terima kasih, Gus. Saya datang ke sini bukan untuk mencari musuh, bukan untuk menghina leluhur, dan bukan untuk merusak tempat bersejarah. Saya datang karena amanah jutaan orang yang bertanya, karena kekhawatiran akan pemahaman yang salah kaprah. Saya datang untuk mencari kejelasan, apa sebenarnya hakikat Gunung Kawi ini. Dan apa yang sebenarnya diajarkan dan dipraktikkan di sini. Disinilah, tepat di titik ini, dimulailah diskusi besar yang akan menjadi sejarah. Bagian ini menjadi jantung dari seluruh pertemuan tersebut. Marcel mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini menjadi polemik di masyarakat, satu persatu, dengan runtut dan tajam. Gus Samsudin menjawab setiap pertanyaan dengan penjelasan panjang, mendalam, merujuk pada sejarah, budaya, dan pemahaman agama versi yang ia yakini dan ajarkan. Marcel, Gus, pertama saya ingin menanyakan ini kepada Bapak dan seluruh warga.
Siapa sebenarnya Mbah Kawi dan siapa Mbah Hasan yang dimakamkan di sini? Banyak versi yang beredar di masyarakat. Ada yang bilang pendeta Hindu, ada yang bilang wali Allah, ada yang bilang saudara raja. Apa fakta sejarah yang sebenarnya? Gus Samsudin menjawab tenang sambil menunjuk ke arah makam yang kami yakini dan wariskan dari generasi ke generasi. Mbah Kawi adalah sosok leluhur kami, orang saleh, orang yang memiliki ilmu tinggi, yang memilih bertapa di gunung ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Beliau hidup di zaman kerajaan Kediri, saat agama Hindu-Buddha masih kuat, namun ajaran tauhid dan kebenaran sudah beliau bawa. Beliau bukan pendeta penyembah berhala, tapi pencari Tuhan yang hakiki. Kemudian ada Mbah Hasan, atau yang dikenal Ong Hok Leong. Beliau adalah orang Tionghoa yang masuk Islam, menjadi ulama besar, penyebar agama, dan dimakamkan di sini pada tahun 1887. Jadi, yang kami jaga ini adalah makam orang-orang saleh, orang yang beramal, orang yang dicintai Allah. Menghormati mereka adalah bagian dari menghormati agama dan kebaikan. Marcel langsung menanggapi dengan analisisnya. Baik, kalau begitu saya sepakat dengan Gus. Kalau beliau orang saleh, ulama, wali, tentu wajib kita hormati, wajib kita cintai karena Allah. Masalah muncul di pemahaman masyarakat. Di luar sana, di mulut jutaan orang, Gunung Kawi ini dikenal sebagai tempat pesugihan, tempat cari kekayaan, tempat minta jabatan, tempat cari ilmu kanuragan. Gus, saya tanya terus terang, apakah di sini diajarkan untuk meminta pertolongan kepada mereka yang sudah meninggal? Apakah ada ajaran bahwa makam ini punya kekuatan gaib bisa mengabulkan doa? Suasana hening seketika. Ribuan orang menahan napas. Ini adalah pertanyaan paling utama yang selama ini ditunggu jawabannya. Gus Samsudin menggeleng pelan, lalu berkata tegas, "Itu fitnah besar yang berkembang, Mas Marcel. Itu pemahaman salah dari orang-orang yang datang, bukan ajaran kami. Kami tidak pernah mengajarkan meminta sesuatu kepada jenazah, meminta berkah kepada batu, atau meminta kekuatan gaib. Apa yang kami ajarkan dan pertahankan di sini adalah tawasul dan tabarruk. Artinya, kami datang ke sini, kami ziarah, kami berdoa kepada Allah. Kami jadikan keberadaan orang saleh ini sebagai perantara agar doa kami lebih didengar, lebih dikabulkan, karena kehadiran orang saleh itu ada rahmat Allah di sekitarnya. Kami tidak menyembah makam, kami tidak menyembah orang mati. Tujuan kami tetap Allah. Kami hanya menghormati perantara yang Allah ciptakan." Mendengar penjelasan itu, Marcel langsung masuk ke dalam pembedahan mendalam mengenai perbedaan makna yang sangat tipis namun berbahaya itu. Marcel, nah, Gus, disinilah letak perbedaan pemahaman kita yang besar sekali. Di dalam Al-Quran dan hadis yang saya pegang, tidak ada satu dalil pun yang menyuruh kita menjadikan makam atau orang mati sebagai perantara doa. Justru Rasulullah memperingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat ibadah, agar tidak menyekutukan Allah. Gus bilang ini tawasul, tapi menurut pemahaman saya, apa yang terjadi di lapangan bukan tawasul, melainkan permohonan langsung. Saya bertanya pada pengunjung, saya tanya pada pedagang, saya dengar sendiri ucapannya, "Mbah, tolong lancarkan usaha. Mbah, tolong kasih kekayaan. Mbah, saya sudah nazar kalau berhasil saya sembelih kambing." Gus, apakah itu bukan meminta kepada makhluk selain Allah? Apakah itu bukan syirik kecil bahkan besar? Perdebatan memanas. Gus Samsudin tidak tinggal diam. Ia membalas dengan argumen budaya dan tafsir ayat yang berbeda sudut pandang. Gus Samsudin, Mas Marcel, kamu melihat ini hanya dari satu kacamata pemahaman saja. Ingat, kita di tanah Jawa. Kita punya kearifan lokal. Agama Islam itu indah,
luas, dan tidak kaku. Tawasul itu ada dalam sejarah para ulama terdahulu. Nabi Yusuf dalam Al-Quran pernah meminta saudara-saudaranya minta ampun kepada bapaknya. Itu bentuk perantara. Di sini, orang-orang itu berbicara seolah-olah kepada Mbah Kawi, tapi di dalam hati dan niatnya, mereka tetap mengarahkan kepada Allah. Bahasa itu cuma kebiasaan budaya. Cara orang Jawa berbicara yang halus. Kalau kamu mengharamkan ini semua, kamu sedang merobek budaya, merobek sejarah, dan menyakiti hati jutaan orang yang hatinya suci, yang tujuannya memang Allah, tapi caranya lewat penghormatan leluhur. Apakah kamu mau menyebut jutaan orang Indonesia ini musyrik? Itu tuduhan berat sekali, Mas. Diskusi berlanjut ke hal-hal nyata yang ada di lapangan, hal-hal yang bisa dilihat mata, disentuh tangan, dan didengar telinga. Marcel mulai menyoroti praktik-praktik yang menurutnya sangat bertentangan dengan syariat Islam yang justru tumbuh subur di kawasan ini. Isu, bunga, dupa, nazar, dan ritual Marcel mengajak Gus Samsudin berjalan sedikit mengelilingi makam, menunjukkan tumpukan bunga, pedagang dupa, dan orang-orang yang sedang melakukan ritual tertentu. Lihat ini, Gus. Setiap pengunjung wajib membawa bunga 7 rupa, wajib membakar dupa. Ada yang bilang itu persyaratan agar doa dikabulkan. Ada yang mengajarkan bahwa bunga itu semacam uang bayaran untuk penghuni makam. Lalu ada nazar. Kalau permintaan saya dikabulkan, saya akan sembelih kambing di sini. Gus, apakah ini ajaran Islam? Di mana dalilnya bahwa berdoa butuh bunga? Di mana dalilnya memberi syarat nazar kepada makam? Nazar itu kan hanya boleh untuk Allah saja. Kalau orang berdoa di masjid, di rumah, di mana saja, tidak butuh bunga dan dupa, doa langsung ke Allah. Kenapa di sini harus ada syarat tambahan? Bukankah ini menciptakan syariat baru dan membuat orang meyakini tempat ini punya kekuatan khusus, berbeda dengan tempat lain? Pertanyaan ini menusuk tepat ke inti masalah budaya yang sudah mengakar kuat. Gus Samsudin menjelaskan dari sisi makna simbolis dan tradisi. Gus Samsudin, Mas Marcel, segala sesuatu yang ada di sini punya makna simbolis, bukan makna syariat. Bunga itu simbol keharuman hati, simbol penghormatan. Sama seperti kalau kita menjenguk orang sakit atau mengunjungi orang terhormat, kita bawa sesuatu sebagai tanda hormat. Dupa itu untuk mengharumkan tempat, agar bersih, agar nyaman berdoa. Itu budaya sopan santun, bukan syarat ibadah. Kalau ada orang yang mengira bunga itu sebagai pembayaran, itu salah paham orangnya, bukan salah ajaran kami. Begitu juga dengan nazar. Nazar itu kan niat manusia. Kalau orang berniat menyembelih karena syukur kepada Allah saat hajatnya tercapai, lalu dilaksanakan di sini sebagai bentuk terima kasih, itu boleh. Yang dilarang itu nazar untuk makhluk. Tapi sekali lagi, masalahnya ada di niat masing-masing orang, bukan pada tempatnya. Jangan salahkan tempat kalau ada manusia yang salah paham. Marcel langsung membalas tajam. Tapi Gus, pengelola, juru kunci, orang yang dianggap panutan seperti Gus, seharusnya meluruskan itu semua. Seharusnya Gus berteriak pada setiap pengunjung, "Wahai para peziarah, bunga ini cuma penghormatan, tidak ada kekuatannya. Doalah hanya kepada Allah. Jangan minta sama saya atau Mbah Kawi. Nazar itu hanya untuk Allah." Tapi apa yang terjadi? Yang terdengar justru sebaliknya. Ada yang dibiarkan, bahkan diam-diam dikembangkan mitos kekuatan. Banyak tokoh, pejabat, presiden, artis, pengusaha datang ke sini. Dan masyarakat diajarkan, kalau mau sukses, kaya, jadi pejabat, harus ke Gunung Kawi. Gus, ini bahaya besar.
Ini mengubah akidah masyarakat. Mereka jadi percaya bahwa rezeki dan jabatan ada di tangan makam, bukan di tangan Allah. Dan fakta yang paling besar, juru kunci sendiri pernah mengakui bahwa Pak Jokowi datang ke sini sebelum jadi presiden untuk minta kelancaran usaha. Apakah itu benar, Gus? Dan kalau benar, apakah itu tidak mengajarkan masyarakat bahwa sukses itu karena berkah tempat ini? Penyebutan nama Jokowi membuat suasana semakin memanas. Ini adalah isu paling panas yang melekat pada Gunung Kawi. Gus Samsudin terdiam sejenak, lalu menjawab tenang namun tegas. Benar, banyak tokoh besar datang, termasuk Pak Jokowi. Beliau datang sebagai anak bangsa, sebagai orang Jawa yang menghormati leluhur. Beliau datang berziarah, mendoakan, bersilaturahmi dengan sejarah. Kesuksesan beliau itu karena kerja keras, karena kemampuan, dan karena izin Allah. Tidak ada orang yang berani bilang suksesnya Jokowi karena kami atau karena makam ini. Kami tidak pernah mengklaim itu. Tapi kedatangan beliau menunjukkan betapa mulianya tempat ini sebagai situs budaya. Mas Marcel, kamu terlalu kaku memandang ini. Kamu memandang orang berziarah seolah-olah mereka semua musyrik, padahal mayoritas mereka orang baik, orang beriman, yang hatinya hanya ingin dekat dengan Tuhan lewat cara mereka sendiri. Apakah cara beribadah harus sama persis bentuknya bagi semua orang? Apakah caramu satu-satunya yang benar, dan cara jutaan orang Jawa ini salah semua? Ini adalah bagian puncak perdebatan. Pertemuan dua pandangan besar yang selama ini membelah masyarakat Indonesia. Pandangan yang memisahkan agama dan budaya, melawan pandangan yang menyatukan keduanya secara harmonis. Marcel berdiri tegak, suaranya meninggi agar terdengar semua orang. Gus, saya tidak pernah bilang budaya itu buruk. Saya orang Jawa juga. Saya cinta budaya. Tapi ada batas tegasnya. Budaya tidak boleh bertentangan dengan agama. Kalau budayanya sopan santun, gotong royong, menghormati orang tua, itu budaya mulia, wajib kita lestarikan. Tapi kalau budayanya sudah masuk ranah ibadah, sudah masuk ranah keyakinan, sudah ada anggapan benda atau tempat punya kekuatan, sudah ada permohonan selain Allah, maka itu bukan budaya lagi. Itu sudah mencampuri akidah. Dan akidah itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi. Satu-satunya cara selamat adalah cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bukan pendapat saya, bukan pendapat Gus, bukan pendapat budaya, tapi pendapat Allah dan Rasulnya. Gus bilang jutaan orang melakukan ini, jadi ini benar. Ingat Gus, banyaknya orang yang melakukan sesuatu tidak menjadikannya benar. Dulu zaman Nabi, jutaan orang menyembah berhala, menyembah patung, itu juga tradisi leluhur, itu juga budaya mereka. Tapi Nabi Muhammad tetap meluruskannya, tetap menghapus syirik itu, meski ditentang banyak orang. Tugas saya hari ini, seperti tugas para nabi, mengingatkan, meluruskan, dan memberitahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau di sini praktiknya murni ziarah makam orang saleh, murni sejarah, murni budaya hormat, saya akan jadi orang pertama yang membelanya. Tapi kenyataannya Gus, di sini orang datang minta kekayaan, minta jabatan, minta dikasih kekuatan. Itu yang saya lawan. Gus Samsudin tidak kalah tajam. Ia menanggapi dengan pendekatan kearifan lokal dan toleransi. Mas Marcel, kamu mengutamakan teks, tapi lupa konteks. Kamu mengutamakan huruf, tapi lupa makna. Di Indonesia, Islam berkembang damai karena cara para wali menyebarkannya dengan pendekatan budaya. Sunan Kalijaga tidak menghapus wayang, tapi memasukkan ajaran Islam ke dalamnya. Kami di sini juga begitu. Kami mengajarkan Islam lewat penghormatan leluhur. Kami mengajarkan bahwa mencintai orang saleh adalah bukti keimanan.
Kalau kamu hapus semua tradisi ini, kamu hapus identitas keislaman masyarakat Jawa. Kamu mau semua orang jadi sama, seragam, kaku, tanpa rasa. Kamu bilang apa yang dilakukan orang di sini syirik. Tapi coba kamu masuk ke hati mereka. Mereka itu petani, pedagang, orang desa, orang sederhana. Mereka datang ke sini dengan hati polos. Mereka mengadu kepada Tuhan lewat perantara Mbah Kawi. Bagi mereka, Mbah Kawi itu seperti kakek mereka sendiri yang baik. Apakah kamu tega menyebut mereka semua sesat? Apakah kamu tega merobek kebahagiaan spiritual mereka hanya karena perbedaan istilah pemahaman kitab? Agama itu untuk kemudahan, bukan kesulitan. Agama itu kasih sayang, bukan menghakimi sembarangan. Perdebatan ini berlangsung sangat sengit, panjang, dan mendalam. Keduanya saling mengutip ayat, saling mengutip hadis, saling menjelaskan sejarah, dan saling mempertahankan argumen masing-masing. Di sisi penonton, suasana pun terbelah. Ada yang bertepuk tangan saat Marcel berbicara, merasa hati dan akal mereka mendapatkan pencerahan. Ada yang menitikkan air mata saat Gus Samsudin berbicara, merasa nilai luhur dan warisan leluhur mereka sedang diserang. Namun di balik semua perdebatan itu, terlihat satu hal yang patut diapresiasi. Keduanya tetap saling menghormati, tidak saling memaki, tidak saling mencela pribadi, hanya saling beradu argumen pemahaman. Marcel mengakui kebaikan niat Gus Samsudin dalam menjaga sejarah. Gus Samsudin pun mengakui kebaikan niat Marcel dalam menjaga akidah. Menjelang akhir pertemuan panjang ini, keduanya sepakat untuk merumuskan kesimpulan dan pesan penting bagi jutaan masyarakat Indonesia yang menyaksikan, agar pertemuan besar ini membawa manfaat dan kedamaian, bukan perpecahan. Marcel Radival mengambil kata terakhirnya, dengan nada yang lebih tenang namun tetap tegas. Gus, terima kasih atas diskusi panjang ini. Saya sangat menghargai keterbukaan Gus menerima saya di sini. Dari diskusi ini, saya menarik satu benang merah yang jelas. Tempat ini adalah situs sejarah, situs budaya, makam orang saleh, yang wajib kita jaga dan kita hormati. Tidak ada masalah sama sekali dengan keberadaan Gunung Kawi. Masalahnya hanya onok ing pangerten, ada pada pemahamannya. Kalau orang datang ke sini untuk wisata sejarah, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, untuk belajar keteladanan Mbah Kawi dan Mbah Hasan, itu mulia sekali, itu pahala besar. Tapi, saya tegaskan sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah meminta pertolongan, kekayaan, jabatan, atau kekuatan gaib kepada makam, kepada batu, atau kepada orang mati. Itu yang salah. Itu yang bertentangan dengan akidah. Sukses itu usaha dan takdir Allah. Rezeki itu datang dari Allah. Doa itu langsung ke Allah. Jangan ada anggapan bahwa ke Gunung Kawi pasti dapat berkah, dan tidak ke sana pasti tidak dapat. Allah Maha Luas, ada di mana saja, mendengar di mana saja. Saya datang ke sini bukan untuk menghapus Gunung Kawi, tapi untuk meluruskan makna Gunung Kawi. Agar tempat indah ini tetap lestari sebagai warisan budaya, tapi tidak lagi dijadikan sarana pemahaman yang keliru. Semoga masyarakat bisa membedakan mana budaya, mana sejarah, dan mana ibadah. Dan semoga kita semua selamat di dunia dan akhirat dengan pemahaman yang benar. Setelah itu, Gus Samsudin menyampaikan pesan penutupnya, mewakili pengelola dan warga sekitar. Terima kasih Mas Marcel atas kedatangannya. Kritikan Mas Marcel adalah cermin bagi kami. Kami akui, masih banyak pemahaman masyarakat yang perlu diluruskan, masih banyak yang salah kaprah, dan itu menjadi tugas kami semua untuk mengedukasi. Kami sepakat dengan Mas Marcel, jangan menyekutukan Allah. Itu prinsip utama kami juga. Pesan kami untuk masyarakat, teruslah berziarah ke sini, teruslah menjaga tradisi, teruslah mencintai warisan leluhur. Tapi ingatlah selalu,
Tujuan akhir segala harapan dan doa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini hanya penjaga makam, penjaga sejarah. Kami tidak punya kuasa memberi apa-apa. Kehadiran tokoh-tokoh besar, termasuk bapak-bapak presiden dulu, adalah bukti bahwa tempat ini punya nilai sejarah tinggi, bukan karena mereka cari kekuatan gaib. Kami berharap, setelah pertemuan ini, tidak ada lagi perselisihan. Biarlah perbedaan pemahaman ini menjadi kekayaan bangsa. Ada yang melihat dari sisi syariat, ada yang melihat dari sisi makna dan budaya. Asal sama-sama tujuannya kebaikan, sama-sama takut kepada Allah, insya Allah kita saudara semua. Gunung Kawi akan tetap ada, tetap indah, tetap menjadi tempat ketenangan, dengan pemahaman yang semakin baik ke depannya. Pertemuan besar antara Pesulap Merah dan Gus Samsudin di Gunung Kawi pun berakhir. Ribuan orang bubar membawa pemahaman baru, membawa wawasan baru. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang menang hanyalah kebenaran yang semakin terang benderang. Gunung Kawi tetap berdiri megah di sana, menyimpan sejarah panjang peradaban Jawa dan Islam. Tempat itu tetap keramat, namun keramat dalam makna sejarah dan budaya, bukan lagi keramat karena mitos kekuatan gaib. Dan bagi seluruh bangsa Indonesia, pertemuan ini menjadi pelajaran terbesar, bahwa kita bisa berbeda pandangan, namun tetap bisa saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menjaga persatuan di atas landasan agama dan budaya yang kita cintai bersama. Salam cerita. Naskah ini menyajikan seluruh dinamika, argumen, sejarah, dan inti permasalahan secara lengkap dan mendalam, mencakup seluruh aspek yang dibahas dari awal hingga akhir pertemuan, sejalan dengan apa yang menjadi inti perdebatan sesungguhnya di masyarakat. Terima kasih banyak saudara semua telah berkunjung di channel YouTube Salam Cerita.